FPPI DKI Jakarta. Saya Edi Wibowo dari Universitas Kristen Indonesia. Saya Sri dari Perpustakaan Universitas Agung Podomoro. Harapan kami ke depan bahwa FPPI DKI senantiasa dapat memberikan hal-hal yang baru terkait perkembangan zaman mengenai perpustakaan. Berharap Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi DKI Jakarta lebih informatif, inovatif, dan produktif untuk memajukan perpustakaan anggotanya. Terima kasih kepada FPPI DKI yang telah memfasilitasi kami perpustakaan perguruan tinggi sehingga kami dapat senantiasa meningkatkan skill dan kemampuan kami di dunia perpustakaan, terkhususnya perpustakaan perguruan tinggi. Oke, majulah terus, jaya terus, FPPI DKI Jakarta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Perkenalkan, saya Fikri Wijaya sebagai pembawa acara dan moderator kegiatan webinar FPPTI DKI seri pertama ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu praktisi, pemerhati, penggiat, dan peminat perpustakaan, terutama perpustakaan perguruan tinggi. Bersama kita juga telah hadir, yaitu Ketua FPPTI DKI yang diwakilkan oleh Mas Parli M. Hum, selaku Ketua Pengembangan dan Penelitian. Dan selamat datang juga kepada Wakil Ketua FPPTI DKI yang sekaligus sebagai narasumber webinar kita, Ibu Irma Irawati Ibrahim SSMkom, sebagai narasumber di acara seri pertama webinar FPPTI DKI pada 7 November 2020. Ya, baik Bapak Ibu, webinar ini terlaksana, ya kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama FPPTI DKI dan BINUS University. Dan sebelum kita memulai acara, ada baiknya saya untuk memberikan perhatian kepada Bapak Ibu untuk mensepakati tata tertib jalannya kegiatan webinar kali ini. Pertama, mohon kepada Bapak Ibu menggunakan display nama sesuai nama di pendaftaran dan juga nama instansi. Kedua, himbauan kepada peserta untuk mengikuti webinar ini menggunakan PC atau notebook agar dapat mengikuti simulasi dari narasumber. Ketiga, menonaktifkan mikrofon peserta dan mengaktifkan mikrofon pada saat diminta ketika sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand, ya, dan di sesi tanya jawab dan juga di setiap sesi yang akan dipersilakan oleh narasumber kita. Kelima, peserta diharapkan aktif mengisi kegiatan yang diajukan oleh narasumber ketika simulasi dan juga mengisi angket terkait kegiatan webinar yang di Mentimeter. Alamat akan tersedia di chatroom. Selanjutnya, terakhir, tidak diperkenankan merekam kegiatan ini karena nantinya akan tersedia di channel YouTube FPPTI DKI. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah saya akan membacakan susunan acara kita pagi ini. Pertama, pembukaan dan juga pembacaan doa. Dilanjuti, sambutan dan pembukaan kegiatan dari Ketua FPPTI DKI yang diwakilkan oleh Mas Parli. Selanjutnya yaitu kegiatan webinar kita, How to Prepare a Library Report for Your Manager, dengan narasumber Ibu Irma Ibrahim Irawat. Dalam kegiatan ini, sesi presentasi akan terbagi beberapa sub, yaitu pertama berbagi pengetahuan dengan menggunakan Mentimeter, nanti akan tersedia di chatroom. Terus penjelasan case dan tentang pelatihan yang dilanjutkan tanya jawab. Dalam setiap sub sesi ini akan diberikan kesempatan kepada 3 peserta untuk bertanya. Silakan untuk melakukan raise hand. Ya, demikian susunan acara. Berikutnya adalah baik Bapak Ibu peserta, untuk memulai acara kita hari ini, seraya kita menundukkan kepala dan berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan secara Islam. Bapak Ibu hadirin mohon berkenan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu atas pemeliharaan alam semesta, serta atas karunia dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan webinar dengan memohon ridho dan izin. Lancarkanlah dan berkatilah semua langkah dan perbuatan kami dari awal sampai akhir acara, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Rahim, bukakanlah pikiran kami dan lancarkanlah lisan kami, dan berikanlah kepada kami kesehatan dan ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa di tengah pandemi COVID-19. Dengan
bidang kerja kami yaitu bidang perpustakaan perguruan tinggi utamanya. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahi kami selalu dengan takdir-Mu, jadikan selalu kami ridho atas pemberian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi jati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan memulai dengan pembukaan dari Ketua FPPTI yang diwakilkan oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, yaitu kepada Mas Parli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Fikri ya sudah yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya salam dari Ibu Ketua FPPTI DKI Jakarta, Ibu Ernelia Subagio yang kebetulan pagi ini sudah ada janji dengan dokter dan ternyata tidak bisa digeser waktunya, sehingga salam dari beliau. Dan seharusnya Ibu Wakil Ketua yang menggantikan, namun Ibu Wakil Ketua juga sebagai narasumber, akhirnya dimintalah saya yang mewakili untuk pembukaan ini. Dan sebelumnya mohon maaf kalau pada hari ini malah berseragam pramuka, karena kebetulan juga sedang ada pelatihan kegiatan kehumasan di Gerakan Pramuka, khususnya di kuartir daerah DKI Jakarta. Nah, kegiatan ini pada dasarnya mungkin sebelumnya FPPT DKI Jakarta sempat beberapa bulan ini memang mengalami ibaratnya bukan vakum ya, aktivitas dalam bentuk temu seperti ini cukup tersita karena kita sedang menyiapkan yang yaitu kegiatan konsorsium FPPT di Jakarta. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik, semuanya sudah yang tergabung dalam konsorsium sudah mulai akhirnya kemudian pengurus baru bisa fokus untuk mengembangkan kembali webinar FPPT DKI Jakarta secara seri. Insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut selama era pandemi dan harapannya sebenarnya ini terus ibaratnya walaupun mungkin nanti pandemi berakhir, tapi ibaratnya kita sudah punya salah satu pilihan kegiatan yaitu dalam bentuk webinar. Nah, sesuai kegiatan ini sebenarnya pada dasarnya harapannya dari, oleh, dan untuk para anggota FPPT DKI Jakarta yang kita tekankan, karena sesuai dengan arahan dikti, mungkin kalau Bapak Ibu yang biasanya kalau sering menangani berkaitan dengan akreditasi, nah salah satu yang dilihat berkaitan dengan MOU adalah praktek dalam penerapan dari MOU tersebut. Nah, harapannya melalui FPPT DKI Jakarta, Bapak Ibu mungkin tidak hanya sekedar mendapatkan MOU saja antara FPPT DKI Jakarta dengan para anggotanya, tapi Bapak Ibu juga harapannya juga ikut terlibat berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan melalui FPPT DKI Jakarta. Jadi mungkin dalam beberapa pertemuan ini ibaratnya para pengurus FPPT DKI Jakarta yang mengawali sebagai narasumbernya, namun diharapkan pada sesi-sesi berikutnya tidak hanya para pengurus saja yang menjadi narasumber, tapi diharapkan pula dukungan ibaratnya Bapak Ibu atau mungkin para pustakawan yang punya potensi untuk berbagi pengetahuan ikut terlibat dalam hal ini sebagai narasumber ataupun sebagai pelaksana dalam kegiatan webinar ini. Jadi ini ibaratnya ini mungkin dalam 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan pengurus yang terlibat, tapi diharapkan nanti para Bapak Ibu anggota FPPT Jakarta juga bisa terlibat sebagai narasumber ataupun sebagai pelaksana dalam kegiatan, sehingga ini bagian dari upaya penerapan MOU antara FPPT DKI Jakarta dengan para anggota. Nah,
Kemudian konsorsium juga sudah, yang kedua kegiatan konsorsium juga sudah mulai berjalan. Harapannya ini kita bisa terus dalam beberapa waktu mendatang kita akan ada pertemuan khusus konsorsium. Nanti akan dipimpin langsung oleh Ibu Astrid Trisafi yang menangani konsorsium ini. Semoga ini ada upaya peningkatan terus-menerus sebagai bagian dari upaya kita memberikan akses informasi kepada para pemustakanya. Mungkin tidak berpanjang lebar, semoga pertemuan perdana ini akan mendapat respon yang baik dan mendapat pengetahuan yang baik, apalagi judulnya juga sangat menarik. Saya yakin tidak hanya para pimpinan saja yang ikut kegiatan ini, tapi para pustakawannya juga ikut terlibat. Itu saja dari kami untuk pembukaan. Semoga apa yang didapat selama 2 jam ke depan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan untuk dengan ini secara resmi kegiatan perdana webinar series FPPT Jakarta dengan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Farli yang telah membuka kegiatan webinar FPPT DKI Jakarta seri pertama ini. Ya, baik Bapak Ibu, tentu sudah tidak sabar Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sesi webinar pagi ini, yaitu yang temanya How to Prepare a Library Report for Your Manager. Nah, sesuai dengan temanya kita sudah memasuki akhir periode semester Gasal 2020-2021 dan juga sekaligus akhir periode tahun 2020 yang tuntutannya kepada Bapak Ibu nanti untuk membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaan Bapak Ibu di unit perpustakaan. Dan juga data-data tersebut sekaligus sebagai cerminan untuk rencana kegiatan Bapak Ibu di tahun yang mendatang. Nah, tujuan dari webinar kita hari ini memberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk gambaran merancang sampai membuat laporan kerja perpustakaan seefektif mungkin dari data-data yang Bapak Ibu miliki. Ya. Jadi akan terlihat lebih enak dilihat secara menggunakan bagan dan sebagainya. Sebelum membuka acara presentasi ini, saya bacakan dulu CV dari narasumber. Narasumber kita pagi ini yaitu Ibu Irma Irawati Ibrahim, SSMkom. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan juga Magister Teknologi Informasi dari UI. Ya. Saat ini beliau sebagai dosen dan juga menjabat struktural yaitu di Deputy Campus Director, yaitu sebagai Operation and Student Development di BINUS University. Ya, Bapak Ibu. Beliau aktif juga di beberapa riset, yaitu mulai dari KPDI 5, 6, 7, dan terakhir di kegiatan Isimtex Jakarta tahun 2019, yaitu tentang Facebook Analytics on Building Trust. Berikutnya adalah beberapa juga proyek yang beliau ikuti, yaitu sebagai team member Salesforce Implements in BINUS University pada tahun 2017, sebelumnya tahun 2013 sebagai team member Oracle Academic Service, 2010 sampai 2013 sebagai project leader for BBS BVR Team Re-Engineering All Academic. Ya, tanpa memperpanjang lagi, Bapak Ibu, saya persilakan kepada narasumber kita untuk lakukan presentasi dan juga kegiatan simulasinya. Kepada Ibu Irma Irawati Ibrahim, SSMkom, saya serahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Ya kayaknya kita udah lumayan vakum FPPTI DKI Jakarta ya, karena masih kaget dengan kondisi pandemi ini ya. Jadi sekarang kayaknya baru mulai penyesuaian gitu. Nah, benar seperti yang disampaikan oleh Farli tadi, Mas Farli, jadi kita mau mulai lagi untuk bisa aktif sharing sesama anggota, maupun juga kita nggak menutup kesempatan sharing ini juga untuk publik gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum mulai
mau tahu apa namanya kabarnya Bapak Ibu sekalian nih di situasi pandemi ini di perpustakaannya itu apa ya, ada hal-hal atau kebijakan apa yang berubahkah, hal-hal seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa saya taruh link di chat, itu ada www.menti.com ya. Tinggal diklik nanti masuk ke browsernya. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Ini sambil saya share. Ini kodenya ya 5651992. Bapak Ibu masuk ke www.menti.com. Nanti akan ada kode yang muncul, silakan masukin kode ini atau klik aja tadi link yang sudah saya kasih. Bisa silahkan mulai di bisa mulai dijawab pertanyaannya. Ya, ada satu yang menjawab online saja. Oh, online semua. Layanan pesan pinjam, oke. Oh, kebijakan janji ketemu ya. Oh, bagus banget. Ketemu di mana nih? Ketemu di online atau pengelaian buku online? Layanan pinjam via WA. Oke. Virtual library tour. Oh, ada yang tetap buka ya seperti biasanya. Oke, sudah 25 orang yang respon. Yang lain? Perpanjangan online. Peniadaan denda. Wow. Menyediakan e-book. Layanan bebas pustaka online. Library shifting. Oke. Masih ada terus. Jam buka berdampak ya. Memberdayakan repositori.
tidak ada denda. Oke, masih ada lagi layanan email. Antar buku via ojek online. Layanan chat. Free penalty. Layanan referensi online. Ya, masih ada lagi. Upload KTI online. Penyambutan maba online, maba mahasiswa baru ya. Ya. Sesuai dengan piket, jam kerja dibatasi. Oke. Nah, Bapak Ibu ada satu volunteer yang mau sharing gimana kondisi pandemi di perpustakaannya saat ini. Dipersilakan untuk resen. Mas Fikri ditolong ya kalau ada yang bersedia. Bisa resen Bapak Ibu? Ada Ibu Gana di sini? Ibu mau share? Ibu Gana Royana. Silahkan Bu, di unmute. Ya. Halo. Suaranya udah terdengar Ibu? Bu? Oh iya. Gana, gimana? Ya, halo, apa kabar Ibu Irma? Mungkin saya sedikit share di perpustakaan kami. Untuk saat ini, tadi yang sudah disertakan juga ya jawabannya di Mentimeter tadi. Yang pertama, kita mix Ibu, online dan offline. Jadi di library kami itu menggunakan online tetap dan offline artinya tetap buka perpustakaannya. Sehingga ketika ada yang ingin datang dipersilahkan dan kita tetap memberikan batasan berapa orang yang bisa masuk ke dalam perpustakaan kami. Gitu. Kemudian librarian shifting sehingga pustakawannya dilakukan pergantian. Jadi tidak semua pustakawan hadir, namun yang iya betul. Yang WFH tetap menggunakan sistem online. Jadi tetap melayani secara online Ibu. Begitu. Kemudian iya ada virtual event yang biasa kita laksanakan baik yang untuk internal maupun eksternal. Begitu. Kalau internal ya biasanya kita menggunakan read and share begitu sih Ibu. Dan training-training yang lain. Begitu Ibu. Thank you Mbak Gana. Mbak, ini aku ada ya, kartu ya. Ada 3 kartu. Ya. Kelihatan nggak? Iya. Ini ada apa bintangnya Mbak. Ini ada bintang. Betul. Ini aku ajak ya. Nanti Mbak pilih. Iya. Dapat bintangnya yang mana? Begitu. Oh, yang kanan saya ya, apa tengah? Mau pilih yang tengah, Ibu. Tengah ya. Ini ya.
Iya. Oke, 2 bintang ya Mbak. Ntar dikumpulin bintangnya sama Mbak Ida. Oke. Mbak Gana. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke topik topiknya, bukan topik berikutnya. Sebelum mulai, saya mau tahu dulu selama ini Bapak Ibu membuat report itu kebutuhannya untuk apa sih gitu. Terus biasa nggak sih pakai Excel, rumus-rumus yang ada di Excel. Nah ini silahkan di Mentimeter ini aku taruh lagi di chat. Saya taruh lagi di chat, silahkan diisi. Ya, pertanyaannya ada 2 di situ. Oke. Apakah sudah bisa? Saya share screen dulu. Ya, ini ya. Silahkan Bapak Ibu diisi. Oke. Case lain, program kerja. Table, grafik. Ini pertanyaan nomor 1 dulu ya Bapak Ibu. Laporan apa yang biasa Bapak Ibu buat untuk atasannya? Oke, laporan pengunjung. Laporan tahunan. Monitoring buku. Oke, laporan survei perpustakaan. Banyak ya ternyata laporan ya perpustakaan ya. Ada Renstra, laporan triwulan, ketersediaan buku, pengolahan data. Oke. Budget, ya budget juga ya biasa ditanyain realisasinya kayak gimana, pemanfaatannya. Laporan hasil kerja unit. Laporan keuangan. Laporan bebas pustaka. Yang paling banyak nih laporan pengunjung stok opnam. Wah ya benar banget, nggak boleh hilang ya bukunya ya. Sirkulasi. Oke. Masih ada lagi. Oke, sekarang ke laporan ya. Nah, sekarang bisa jawab pertanyaan yang ini, Bapak Ibu. Formula atau fungsi Excel apa yang biasa Bapak Ibu gunakan? Macam-macam ya di Excel tuh banyak banget. Oh iya, sum, count, if. Ada average ya, ada apa lagi? Oh iya baru. Ada pivot. Oke. Value if, soft filter. Ada lagi. Diagram ya. Profit table. Oke. Ini paling banyak sum, if, count, average ya. Percentage, oke. Formula data. Oke. Oke, ya.
Silakan terus masih diisi. Saya mau tanya-tanya nih. Ada satu yang mau share tentang laporan perpustakaan, Bapak Ibu di sini. Silakan. Yang mau raise hand? Ada? Bapak Edi Wibowo gimana? Mau share, Pak? Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, silakan. Kalau Dari untuk Pak Edi? Dari UKI Bu, UKI Jakarta. Ya, gimana Pak? Ya, kalau dari kami Bu untuk laporan perpustakaan, ini kalau kami laporannya tiap tribulanan, yaitu nanti karena setiap 3 bulan sekali kita direview oleh pimpinan Ibu. Jadi kita direview oleh pimpinan rektorat, itu Pak Rektor, WRA, dan jajarannya. Dan setiap bulannya, setiap bagian akan melaporkan kepada Kepala Perpustakaan. Itu sih Bu. Biasanya kesulitannya apa Pak kalau bikin laporan? Kalau bikin laporan, kesulitannya itu yang biasanya dari setiap kepala bagiannya belum secara terperinci, jadi kita perinci lagi. Oh, atau bingung ya nebak-nebak ini maunya laporannya kayak gimana gitu ya? Nah, salah satunya itu Bu. Oke. Ya udah Pak Edi pilih bintang juga ya. Ini ada 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Saya cek dulu ya. Kelihatan nggak nih? Oke. Yang mana Pak? Tengah, kanan saya, apa kiri saya? Yang kiri Bu. Kiri saya? Ya. 1 Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Dicatat sama Mbak Ita ya, 1 bintang. Makasih Pak Edi. Sama-sama Bu. Oke, sekarang kita mungkin mulai ke materinya ya Bapak Ibu. Ternyata waktunya udah 10:30. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya coba ini sebenarnya sharing ya Bapak Ibu. Jadi ini kita di sini tuh sharing aja knowledge yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, kita share sama Bapak Ibu di sini. Jadi nanti mungkin ada Bapak Ibu yang sudah lebih bagus lagi laporannya pastinya ya, tapi ada mungkin yang beberapa masih belum bisa. Nah, ini nanti kita belajar sama-sama aja di sini. Nah, biasanya kalau dimintain laporan tuh kayak kadang kita bingung ya. Ini mulainya dari mana ya? Gitu. Kita mau bikin laporan, tapi maksudnya yang diminta tuh laporannya kayak gimana? Terus kita mau mulai dari apa gitu, PPT-nya kayak gimana? Udah kepusingan mikirin bentuk laporannya akan seperti apa. Kemudian apa yang mesti kita pikirin, penyajian datanya, misalnya reportnya, item-itemnya apa, kemudian juga apa sih yang diinginkan oleh atasan kita sebenarnya pada saat dia minta report ya. Kadang nggak jelas gitu kan. Ya udah, saya minta report ya. 2 hari kelar, kirim ke saya. Nah kan, kalau udah kayak gitu, apa ya dia maunya apa sih? Nggak ngerti gitu ya. Nah ini juga apakah yang dia minta itu related sama performance kita misalnya. Terus apa sih performance yang mau dia ukur dari laporan kita itu apa misalnya. Ini namanya report banyak ya, yang diinginkan oleh atasan kita. Kita berusaha menebak-nebak apa yang diinginkan oleh manajer kita ini. Kalau ngomongin performance, apakah saya harus compare nih antara harapannya si manajer itu ya dengan apa yang terrealisasi. Nah, harapan manajer ini atau harapan dari universitas kita punya nggak? Nah, itu biasanya kan kita bisa dapetin dari target yang ada atau tadi di Mentimeter ada Renstra, ada hal lain-lain ya. Nah, itu apakah kita harus melakukan comparison seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini di kepala kita tuh pada saat kita bikin laporan cukup penuh ya. Gimana nih caranya gitu. Nah,
Kemudian tadi misalnya kita kalau mau comparison gimana sih dapetin target, nanti kita mau compare ke realisasinya seperti apa. Tadi ada laporan budget. Nah biasanya kalau budget ditanya mintanya tahun ini berapa, terus realisasinya seperti apa, ya kan? Berarti kan diminta di compare antara yang seharusnya kita udah budgetkan dengan yang terrealisasi. Nah kalau udah terrealisasi kepake nggak sih? Yang udah ibaratnya kalau udah beli buku 10 buku, bukunya kepake nggak 10-10-nya? Bagaimana pemakaiannya? Hal seperti itu kan yang perlu digali ya, yang diinginkan. Oke, kemudian gimana kita dapetin data realization-nya? Ya, kita mesti siap di perpustakaan kita tuh punya data apa? Misalnya data peminjaman. Nah, cara narik datanya gimana? Pencatatannya tuh seperti apa? Nah, itu yang kita membuat report juga harus berdasarkan data-data yang available ready kita miliki ya. Nah, ini manajernya nih ceritanya. Nah, manajer ini biasanya luar biasa sibuknya ya. Dia sibuk banget sampai saya cuma minta report, nggak tahu reportnya apa, pikirin sendiri, pokoknya 2 hari jadi kasih saya. Udah dia sibuk, dia ini orangnya biasanya suspicious ya. Maksudnya nggak bisa percaya gitu aja kalau kita bilang, iya Bu, pemakaiannya tinggi kok koleksi kita. Tinggi, berapa tinggi gitu kan. Tahu tinggi dari mana? Nah kayak gitu-gitu kan, jadi kita nggak bisa ngasih sesuatu yang sifatnya kualitatif, jadi cuma bilang ini bagus, ini jelek, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ngelihat apa ya, personality-nya seperti ini gitu ya, si manajer ini kalau busy berarti kita nggak boleh tuh ngasih report yang panjang-panjang, ya. Nggak boleh panjang tapi dia curiga terus, harus ada datanya gitu kan. Nah berarti report yang kita bikin, report summary, tapi itu berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Itu yang harus kita siapkan. Nah reportnya mungkin sangat simple, cuma beberapa slide aja. Tapi data di baliknya itu untuk mensupport saat itu cukup panjang ya jalannya gitu ya, cara pengolahannya. Nah ini sih tips aja dari saya. Kalau bikin report itu biasanya kita mesti bayangin dulu storyline dari report yang akan kita sajikan ya. Maksudnya misalnya reportnya kita mau kasih summary apa sih? Tadi misalnya kalau budget, mungkin summary budgetnya dulu, terus dilihat dulu ada problem apa di sana. Kemudian pasti kita perlu ini dulu ya, apa namanya? Collect data dulu untuk dapetin analisa, supaya nanti kita bisa munculin ada problem apa di data-data tersebut. Contoh misalnya peminjaman gitu ya. Nah kita mau liatin di storyline-nya kalau peminjaman kita itu apakah secara performance bagus atau tidak misalnya. Nah untuk tahu bagus apa enggak di create storyline-nya itu berarti antara targetnya manajer yang sudah di set ke KPI kita let's say ya itu secara realisasinya kayak gimana. Nah itu kita dapetin dari data collection ini dan analisanya. Kemudian nanti ketahuan kan setelah dianalisa ternyata wah belum tercapai nih. Nah problemnya apa? Dari ketidaktercapaian itu kita mesti cari tahu. Nah problem itu di-summarize, kemudian kita sampaikan juga solusi yang kita tawarkan. Nah di kepalanya si pimpinan itu sebenarnya ini, ya udah performance kamu gimana, ada problem apa enggak. Kalau misalnya nggak ada problem selama ini, kalau bagus berarti ada best practice apa misalnya gitu ya yang nanti bisa diterapin di tempat lain mungkin. Nah kalau ada problem, problemnya seperti apa, bukan problem menduga-menduga gitu ya, kemudian solusinya gimana. Nah 3 hal ini udah cukup merepresentasikan waktunya dia supaya bisa secara cepat paham situasi dari perpustakaan kita ya, laporan kita itu. Nah nanti tinggal kalau misalnya si manajer ini tanya, ini datanya detailnya seperti apa. Nah baru kita siapin di belakang ini ya. Jadi laporan kita itu hanya laporan summary yang secara cepat bisa dilihat oleh manajer kita. Ini, oke.
Jadi pertama kita fokus dulu ke important library fokusnya apa. Misalnya tadi di Mentimeter udah bilang peminjaman, budget, pengembalian misalnya, kedatangan koleksi dan sebagainya ya. Kemudian kita kumpulin collect datanya, terus kita bikin gap analisisnya antara si target dengan realisasinya tadi. Kemudian di situ ada yang di-highlight nggak ada gap yang maksudnya ketidaktercapaian atau tidak. Nah, kalau ada ketidaktercapaian berarti kan itu masalah ya buat kita. Nah, kalau udah ada problemnya tadi, terus kita siapkan solutionnya ya. Jadi jangan nanti malah kita nanya ke atasan kita, iya nih masalahnya itu ini ya Bu, saya nggak tahu solusinya apa. Nah, jangan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa membantu pekerjaan manajer kita. Jadi kita ajukan solusinya, walaupun mungkin solusi kita akan di-challenge ya, dipertanyakan lagi, dan persetujuannya mungkin tetap di atasan kita. Jika memang itu menyangkut kebijakan dan lain. Oke. Nah ini contoh-contoh library fokusnya. Misalnya kita bisa dapetin dari KPI ya, Key Performance Indicator kita, atau rencana strategi dan lain-lain. Misalnya data utilisasi koleksi, data peminjaman, data pengembalian, pengadaan koleksi, tadi ada budget dan sebagainya ya. Ini nanti kita mesti bikin highlight-highlightnya di laporan kita tuh apa yang mau kita laporkan. Ya, jadi kalau kita udah tahu item-item apa saja yang menjadi fokus utama kita setelah itu siapin datanya. Kita mulai data collection ya. Data collectionnya mungkin kita minta ke IT untuk tarik data, atau kita bisa retrieve sendiri datanya dari sistem yang udah ada di kita, atau bahkan kalau memang ada pencatatan manual, selama itu data yang merepresentasikan fokus kita ini ya bisa dipakai gitu ya. Nah ini nggak semua, tapi ini yang biasanya saya pakai ya. Yang biasanya saya pakai untuk mengolah data yang saya minta itu yang kita punya itu biasanya dalam bentuk Excel ya. Excel file supaya gampang diolah. Karena data itu kalau cuma 10 row yang mungkin gampang manual, tapi kalau kita udah main ribuan data itu udah nggak mungkin satu-satu kita kerjain secara manual, itu bakal text time banget dan mungkin kesalahannya tinggi ya. Nah, function-function yang perlu kita, bukan function sih, kita mesti paham karakteristik data itu, kita bisa assign data. Assign data itu maksudnya kalau ada dua file berbeda atau dua spreadsheet yang berbeda di Excel, kita bisa ambil value yang ada di spreadsheet A untuk diambil masuk ke sheet yang ada di B misalnya. Nah itu assign value seperti itu. Atau beda row juga bisa. Atau beda kolom itu kita assign value. Ya, intinya assign value itu tuh ngambil data ya. Kemudian kita bisa mencari value ya, mencari data di Excel tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan comparison data. Misalnya comparison data itu kita bisa menggunakan if ya. Misalnya if value-nya apa, berarti apa misalnya. Atau kalau di akademik mungkin kalau mahasiswanya if GPA-nya lebih di atas 3 berarti mungkin dia good performance. Ya itu kayak comparison seperti itu bisa. Kemudian perform arithmetic tadi ya kayak misalnya bisa sum, bisa ya bagi, kali ya. Itu perform arithmetic. Nah, ini yang nanti kita juga coba latihan. Ini fungsi-fungsi yang biasa saya pakai ada left function, left atau right function bisa tergantung jenis tergantung datanya. Kemudian ada count if, ada if function, ada VLOOKUP, ada remove duplicate data, ada short ya, sama ada pivot. Oke, kemudian setelah kita setelah kita udah punya datanya dan melakukan simulasi terhadap data, kita lakukan gap analysis tadi. Jadi misalnya data peminjamannya udah dapat nih selama setahun berapa sih data peminjamannya, targetnya berapa. Nah ini kita lakukan gap analisisnya. Kemudian udah jadi, nanti kita tinggal presentasikan dalam bentuk chart-chart, table, dan sebagainya, masukin deh ke dalam
PPT yang akan kita sajikan ke atasan kita. Seperti itu. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan Mas Fikri kasih tahu ya. Iya, baik, Bu. Iya. Oke. Ini contoh ya, contoh library reporting sangat simple dari 3 poin tadi. Oke. Nah, ini pertama langsung kasih analisanya. Ini adalah gap analysis comparison dari target kita dengan realisasinya. Item-item yang jadi fokus apa? Oh, di sini ada peminjaman koleksi oleh mahasiswa, ada peminjaman dosen, ini ada pembayaran denda, ini ada pengadaan tepat waktu, misalnya ini pengembalian tepat waktu. Nah, setelah dilihat antara realisasi dengan target, jadi targetnya yang merah, realisasi yang kuning. Oh, kalau misalnya secara cepat nih si manajernya bisa lihat, oh kalau yang peminjaman dosen, oke nih realisasi malah melebihi target, gitu ya. Kemudian kalau peminjaman mahasiswa ternyata masih ada gap nih, targetnya lebih nggak tercapai realisasinya. Di pengembalian tepat waktu juga tidak tercapai, di pengadaan tepat waktu tidak tercapai. Kemudian ini pembayaran denda oke ya karena meet target. Nah kemudian daripada minta manajer yang menduga-duga baca ini lama ya, mungkin ini juga text time kalau mau baca ini apa gitu kan. Bapak Ibu bisa langsung kasih captionnya di sini summary-nya. Pencapaian harus ditingkatkan berdasarkan grafik ini gitu ya, data-data ini adalah peminjaman mahasiswa, pengembalian tepat waktu dan pengadaan tepat waktu misalnya kayak gitu. Jadi selain kita kasih grafiknya, kita juga kasih summary-nya ya supaya itu secara cepat message-nya bisa diterima oleh atasan kita itu ya, orang yang akan mendengarkan laporan kita. Nah, kita juga bisa tambahkan untuk meyakinkan ini loh datanya ya, realisasinya itu peminjaman dosen 1.000 sekian, targetnya padahal cuma 1.500. Peminjaman mahasiswa sekian, peminjaman secara total sekian, pengembalian buku dan lain-lain ya. Jadi data ini ada source-nya kok ya. Jadi bukan cuma persen seperti ini. Ini kenapa sih mesti dibikin persen? Supaya kita bisa lihat gap-nya dengan mudah. Karena kalau kita lihat di sini target realisasi kan targetnya juga bisa beda-beda ya setiap item. Item misalnya ini kita anggap KPI kita, setiap item KPI itu punya target yang berbeda-beda. Nah, dengan kita punya grafik radar ini, kita akan memperlihatkan gap-nya sih, lebih fokus ke dalam gap ketercapaiannya. Jadi kita ubah dulu semua hasil ini, realisasi maupun target ke dalam bentuk persentase. Oke. Ini mungkin bisa dilihatin peminjaman tuh seperti ini loh per bulannya ya, trennya. Mungkin di bulan Agustus itu biasanya semester pendek makanya peminjamannya nggak banyak. Kemudian ini datanya misalnya seperti itu ya. Ini bebas sih Bapak Ibu ya. Nah ini satu slide ini bisa Bapak Ibu ceritain dengan panjang lebar ya. Sudah mewakili apa yang menjadi concern Bapak Ibu di laporan tersebut. Nah kemudian udah tahu nih kita nggak tercapai. Terus problemnya apa sih? Nah menurut data ini bisa banyak ya. Ini maksudnya ini bukan report beneran. Jadi saya coba ada punya data itu ya udah saya coba olah kayak gini. Ternyata kalau dilihat dari data peminjaman buku berdasarkan tahun terbit tuh peminjaman tertinggi di 2015 nih. Ya, trennya kayak gini 2015 tinggi banget peminjamannya angkanya. Tapi begitu 2016, 17, 18 sedikit naik, 2019 drop banget. Ya ini apa yang terjadi ya? Nah, itu faktanya ya. Nah, follow up-nya mungkin perlu follow up lebih lanjut. Bisa jadi apakah sosialisasi koleksi tahun 2016 sampai 2019 itu belum optimal ya, belum maksimal dilakukan, atau mungkin juga jumlah koleksi perpustakaan kita untuk terbitan tahun 2016 sampai 2019 itu tidak begitu banyak ya, sehingga peminjamannya tidak tinggi gitu ya dibanding 2015. Nah, jadi problem yang kita angkat pun itu harus berdasarkan data-data Bapak Ibu. Ya, jadi nggak boleh duga-duga. Nah, yang ini follow up ini masih berduga-duga nih. Karena nanti kita mesti keluarin lagi datanya. Benar nggak sih sosialisasi kita kurang? Nah, dilihat tuh data sosialisasi kita seperti apa. Misalnya
ternyata dari laporan reportnya kita tiap bulan kita udah sosialisasi sampai 50 kali dengan media ini, media itu, media ini. Nah, atau kita bisa juga mengumpulkan datanya melalui survei kepada pengguna ya. Jadi apa aja kita bisa gunakan untuk menjadi data-data pendukung pada saat kita menyimpulkan problem dan juga supaya nanti solusinya tepat ya. Oke. Nah, slide ketiga itu solusi. Langsung aja dikasih solusinya apa gitu kira-kira ke manajer kita. Nah, solusi yang diajukan ini Bu, Pak gitu ya ke manajernya. Jadi berdasarkan problem yang ada, kita akan meningkatkan sosialisasi, monitoring pemanfaatan koleksi lebih ditingkatkan. Misalnya sosialisasi dilakukan per 2 minggu, kemudian monitoring pinjaman juga dilakukan dengan mengeluarkan data mahasiswa atau dosen yang tidak melakukan peminjaman buku dan kemudian mencari tahu alasannya kenapa dia nggak mau pinjam buku, misalnya seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan juga, kita bisa melakukan survei kepada dosen, mahasiswa, kebutuhan atas koleksi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan jumlah koleksi yang bisa kita provide untuk user kita. Nah, PPT-nya gitu aja Bapak Ibu, cuma 3 aja. 3 cukup, nggak perlu berslide-slide sampai 50 slide gitu ya. Tapi akhirnya manajer kita puyeng, nggak ngerti apa sih ini yang mau disampaikan. Nah, kita cukup kasih 3 slide. Slide pertama analisanya, slide kedua problemnya apa, slide ketiga solusinya. Udah, that's it, selesai. Nah, nanti tinggal diskusinya yang banyak. Karena diskusi itu yang akan men-challenge kita, data kita source-nya benar nggak? Maksudnya kita mengadres problem itu benar nggak? Sehingga solusi yang kita tawarkan itu juga solusi yang memang tepat gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat udah jadi chart gitu ya. Nah, sebenarnya slide pertama itu cukup panjang ya. Jadi saya punya data ini misalnya. Excel saya udah kelihatan ya? Fikri. Sudah, Mbak. Udah ya. Nah, ini data yang ditarik dari misalnya dari dari sistem kita. Nah, Bapak Ibu lihat ya datanya tuh, kalau saya lihat di sini ada 4.301 data. Ya, di sini. Mungkin nggak sih kita olah manual? Nggak mungkin banget ya. 4.300 data. Wah, itu nggak mungkin sekali. Nah, kemudian kita cuma punya data, ada ID bibliografi, ada judul, ada kode anggota, ada kode buku, di sini kode edisi, misalnya ini jenis koleksinya, kemudian ini DDC-nya, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, ada lokasi, ada bulan ya, misalnya. Nah, dari sini apa ya yang bisa kita ceritakan untuk bisa menghasilkan analisa ini, karena Bapak Ibu kan diminta untuk ini ya, peminjaman dosen targetnya sekian, misalnya ini contoh aja ya, peminjaman mahasiswa targetnya sekian. Nah, dari sini aja 2 ini, peminjaman dosen dan peminjaman mahasiswa, kalau kita lihat dari data yang kita punya, ada nggak sih kolom yang menyatakan kalau member kita ini ada mahasiswa, ada dosen? Ada nggak? Nggak ada ya, karena di sini cuma ada kode anggota. Nah, berarti kita harus punya data lain yang bisa memberitahu kalau kode anggota ini tuh mahasiswa atau dosen. Nah, kita punya sheet yang lain nih, seperti ini misalnya gitu ya. Oh, ini ada kode anggotanya, ini ada namanya, ini ada mahasiswanya, ini ada statusnya mahasiswa apa dosen. Ya, di sini juga ada dosen. Kemudian ini ada departemennya. Nah, kayak gini gimana? Kita bisa pakai VLOOKUP Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan melookup data kode anggota ini ke dalam sheet ini. Ya, nanti kayak gini Bapak Ibu. Ntar kita latihan habis ini ya. Ya, jadi ini yang udah dikerjain ya. Kemudian kalau tadi ada book ID ini ya, ini ceritanya ya. Nggak benar sih, sebenarnya ini ceritanya aja ya. Dianggap aja 1999 nih depannya ini adalah tahun terbit gitu ya. Kemudian belakangnya adalah kode yang unik buat si buku itu. Nah, dari sini kita mau tahu
kita bisa tahu kalau buku ini tahunnya terbitan kapan. Nah, kita bisa pakai rumus left ini. Semoga kelihatan ya. Oke, kita bisa pakai left function ini. Jadi tinggal sama dengan left, kemudian kurung buka, kita ke sini, terus ini karakternya, number chart-nya 4 ya, 1, 2, 3, 4, 1999 itu 4 karakter. Nah, langsung jadi ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kayak gini satu-satu kita ketik kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal seperti ini, kita tinggal klik 2 kali, semuanya ke copy sampai bawah. Sampai 4.000 data, udah semuanya. Ya, tadi kalau yang si mahasiswa, kita mau tahu, ini kita bisa pakai VLOOKUP Bapak Ibu. Ya, ini ada rumusnya VLOOKUP di sini. Oke, kemudian ini COUNTIF, misalnya kita mau tahu dari kode anggota ini berapa banyak sih dia melakukan peminjaman dari 4.000 data itu. Nah, COUNTIF ini bisa dilakukan dengan apa namanya, dengan rumus ini sehingga kita tahu kode ini meminjamnya 17 buku gitu, melakukan 17 kali peminjaman. Sama, ini juga misalnya kita mau COUNTIF juga buku ini terpinjam berapa kali sih, kita COUNTIF ini ya, caranya tinggal sama dengan COUNTIF ya, ini rumusnya COUNTIF ya. Setiap rumus pasti udah ada contekannya Bapak Ibu. Nah, range itu berarti semua data 4.000 sekian. Kemudian kita ambil data pertamanya mau yang mana. Udah, ini terpinjam 1. Nanti sama tinggal di copy ke belakang, ke bawah. Cuma hati-hati kalau sel Bapak Ibu nggak aktif, formulanya ini mesti diklik kanan, di make sure format selnya adalah general ya Bapak Ibu ya. Ininya udah general. Kadang masih teks, kalau teks rumusnya nggak bisa main ya, nggak bisa berfungsi. Nah, kemudian satu lagi yang penting juga, kalau kita main range, ini range-nya kan C2 sampai C4, C4301 ya. C2 tuh ini ya, C2. Nah, 4001. Nah, ini range ini harus dikunci Bapak Ibu. Dikunci caranya kita di depannya kasih $, di tengahnya kasih $, yang C4000 ini juga di depannya kasih $, ini kasih $. Nah, sehingga range-nya nggak akan geser. Ya, kalau Excel tuh kalau di copy ke bawah biasanya geser. Nah, tapi kalau yang C2 ini jangan dikunci ya, karena memang nilainya kan nanti kita mau dari C2 terus ke C3 ya, sebagainya. Oke, terus itu VLOOKUP udah, COUNTIF udah. Nah, tadi kan kita mau tahu juga dari sejumlah yang pinjam tadi udah pada kembali apa belum misalnya gitu ya. Nah, di sini kebetulan kita punya informasi ada tanggal kembali kolomnya. Nah, tanggal kembali ini ada yang isinya 0, berarti belum dikembalikan. Ada yang udah ada tanggalnya. Nah, kalau datanya seperti ini ya udahlah kita pakai if aja. Misalnya kita bilang sini ya. Ini fungsi if ini saya bikinnya adalah if ya, jika kolom ini ya si O2, oke. Kalau O2 ini isinya sama dengan 0 ya. 0 ini teks ya Bapak Ibu, jadi harus dikasih kutip 2. Kalau 0 maka value yang di return adalah borrow ya, jadi masih dipinjam. Nah, kalau tidak, kalau misalnya bukan 0, apa message-nya yang mau dimunculkan? Oh, return, berarti udah kembali. Nah, kayak gitu. Jadi dari sini nanti kita udah dapat datanya. Nah, data udah siap nih Bapak Ibu, mau diolah. Tinggal sekarang kita mainin pivotnya. Ya. Pivot tuh gampang Bapak Ibu, ini tinggal di blok aja semua data ini sampai bawah. Nanti Bapak Ibu ke insert ini, nanti tinggal klik pivot table ya. Nanti pivotnya akan seperti ini. Ya, ini datanya. Oke. Nanti kita bisa peroleh data seperti ini. Nah, data pivot itu bisa berupa angka count gini, atau mau dijadiin persen, mau average, silahkan itu bisa. Nanti di sininya akan aktif
Ya, kalau data ini tinggal diklik kanan. Nanti ada ini di blok dulu, terus nanti ada klik kanan, ini ada value field setting. Ya, tinggal mau datanya pakai apa? Ada persen per row total, persen kolom, ya, atau no calculation, ya berarti as it is sesuai data yang ada. Nanti kalau udah dapat pivot-pivot seperti ini, tinggal Bapak Ibu mau bikin chartnya kayak gimana. Ya, ini chartnya. Nah, kalau yang untuk analisa, ini realisasinya 1767 kita dapat dari mana? Dari pivot ini ya. Ini kan data peminjaman di sini. Kita peroleh data mahasiswanya, peminjaman dosennya 1767, data mahasiswanya 2533. Bisa nggak sih di count manual aja? Bisa aja. Nanti Ibu Bapak pisahin dulu data dosen yang mana, data mahasiswa yang mana, terus di sum total misalnya gitu ya. Atau di count total, itu juga bisa. Tapi itu lebih lama sih. Jadi kalau pakai pivot lebih mudah. Nah, dari sini tinggal masukin ke tabel analisanya Bapak Ibu tadi. Jadi kalau dosen minjemnya sekian, mahasiswa sekian, targetnya udah ditaruh ya. Nah, terus supaya mudah kita pakai pivot chart radar ini. Nah, chart radar ini untuk tadi saya udah bilang untuk memperlihatkan gap-nya ya. Nah, gap-nya ini tapi kita ubah dulu ke persen. Gimana caranya? Misalnya ini ya, peminjaman dosen. Ini kita klik aja, kita ketik menjadi persen sama dengan peminjaman dosen direalisasi ini ya. Selnya ke sini terus dibagi dengan targetnya. Oke. Di enter udah jadi 118% ya. Persennya kalau belum jadi persen tinggal di home ini terus dipersenin. Oke. Nah, habis ini udah tinggal Bapak Ibu seperti ini ya, terus di insert, cari deh radarnya yang mana. Ya, di sini ada. Jadi kalau insert di sini ada insert chart yang kayak gimana. Nah, ini ada yang model radar. Ini yang radar ya. Tinggal diklik nanti langsung jadi seperti ini. Nah, sebenarnya dari semua langkah-langkah tadi kita cuma mau dapetin si radar ini kan. Ya, tapi panjang ya. Radarnya udah dapet, nah Bapak Ibu langsung pindahin ke dalam slide-nya. Ya, dari situ udah jadi seperti itu. Oh iya, tadi ada remove duplicate ya, ini juga gampang, nanti tinggal copy aja dari data ini, tinggal di copy ke sini, ke sheet baru. Nanti ada ini kalau di blok. Nanti di sini ada tab data, ada menunya remove duplicate. Ya, tinggal diklik nanti datanya unik semua Bapak Ibu, nggak ada yang duplikasi. Nah, itu sebelum kita latihan ada pertanyaan?